Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman akademisi. Setelah 2 bulan lebih tidak mengupload video karena kesibukan mengajar dan ada sebuah jabatan baru yang harus saya emban ya. Kemudian juga penelitian, sehingga memang waktu untuk membuat video ini sangat sulit terasa begitu. Tapi sekitar 3 hari yang lalu saya mencoba membuka kembali channel YouTube saya. Banyak pertanyaan, dan 3 pertanyaan unggulan itu terkait dengan plagiasi. Yang pertama, ada yang bertanya kenapa tabel masuk dalam plagiasi. Kemudian yang kedua, kenapa footnote itu juga terbaca oleh Turnitin. Yang ketiga, kenapa ayat Al-Quran, kemudian hadis atau undang-undang dasar seperti itu ya. Nah, di video kali ini saya hanya fokus menjawab pada bagian tabel saja. Kenapa? Karena ini saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika tahun 2020 kalau tidak salah. Saya membuat jadwal waktu penelitian, tetapi itu dianggap sebagai plagiasi karena tahun sebelumnya saya juga sudah membuat tabel yang hampir sama, dan itu sudah cukup untuk dikatakan plagiasi. Ada 3 cara yang waktu itu saya lakukan. Yuk kita masuk ke cara yang pertama. Teman-teman, saya ingin perlihatkan dulu, ini adalah hasil cek plagiasi awal ketika tabel saya dianggap memplagiasi tulisan saya yang sebelumnya. Ini teman-teman bisa melihat warna stabilo pink ya. Ini yang menyebutkan bahwa saya itu pernah memplagiasi begitu. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya membuka kembali aturan yang ada di Turnitin. Ternyata aturan di Turnitin itu, ini bisa di help.turnitin.com. Di sini dia mengatakan untuk paper yang tidak menggunakan tulisan berbahasa Inggris, itu biasanya Turnitin dapat secara otomatis me-exclude atau mengabaikan konten yang hasil similarity-nya sama. Nah, kata-kata apa yang biasanya di-exclude oleh si Turnitin ini? Salah satunya adalah penggunaan tabel. Nah, kita kan biasanya menggunakan kata tabel ya dalam bahasa Indonesia. Jadi cara pertama yang saya lakukan pada waktu itu adalah mengganti kata tabel ini ke dalam bahasa Inggris. Kemudian saya cek plagiasinya. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Karena itu saya coba menggunakan seperti kebanyakan orang menggunakan, yaitu parafrase. Kembali lagi ke parafrase. Ya, parafrase itu sebenarnya bisa, hanya saja ya sedikit butuh effort lah ya, butuh kerja keras untuk melakukannya. Karena itu kata-kata yang ada di kolom kegiatan ini saya rubah menggunakan teknik sinonim ataupun mencari kata-kata lain atau menggabungkan istilahnya. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa melihat. Sebentar, saya perlebar dulu ya. Nah, ini hasil cek Turnitin yang kedua sebenarnya. Nah, coba teman-teman bisa perhatikan, ketika di sini ada tulisan penulisan proposal, saya ganti dengan kata proposal saja. Bagian 2 seminar proposal, bagian 2 di sini, ini bisa dicek, seminar dan revisi. Artinya apa? Kolom 2 dan 3 saya satukan. Persiapan lapangan di sini tidak ada, saya ganti bagian administratif penelitian ini dengan persiapan lapangan. Pencarian data itu saya ganti dengan pengumpulan data, artinya sinonim dari pencarian. Sinonim ini juga sering saya lakukan dengan kata penulisan buku, penulisan artikel jurnal. Saya ganti dengan penggarapan buku, penggarapan artikel. Kemudian kata penerbitan buku saya ganti dengan kata launching buku. Laporan pelaksanaan penelitian, ini awalnya adalah laporan penelitian. Nah, ini saya coba cek lagi Turnitinnya, ternyata jauh lebih menurun. Itu kalau mau teman-teman sedikit berusaha menggunakan parafrase. Nah, ini ada cara yang ketiga. Sebenarnya
Ya, kalau saya baca di beberapa artikel internasional, dia mengatakan bahwa si penulis itu harus ulung ya, membohongi Turnitin. Jadi jangan mau dikerjai Turnitin, kita pun harus sesekali mengerjai Turnitin begitu. Bagaimana caranya? Yang ketiga, yakni menggunakan format JPG. Maksudnya bagaimana? Kita kembali lagi ke laptop ya. Ini di sini teman-teman bisa melihat, ini kan menggunakan apa ya, tabel dari Word ya. Nah ini nanti bisa kita ganti dengan JPG, format JPG atau format foto. Caranya bagaimana? Silakan lihat di keyboard teman-teman. Di situ ada tulisan print screen size rect. Nah di situ ada. Nanti saya buat, saya tampilkan gambarnya. Silakan ini ditekan sekali. Nah, kemudian ini di blok atau dihapus saja. Ini juga bisa. Tabelnya kita hapus. Waduh, sorry. Nah, tabelnya kita hapus. Kemudian jadwal ininya juga kita hapus. Kita tampilkan print screen yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini dia. Silakan di crop. Nah, ini silakan disesuaikan saja. Kalau sudah menggunakan JPG, 100% saya yakin akan lolos Turnitin. Kenapa demikian? Logika Turnitin itu dia hanya bisa membaca teks dan dia tidak bisa membaca grafik ataupun foto. Nah, itu kelemahan Turnitin. Kelemahan ini yang bisa kita gunakan begitu. Jadi bahasa artikel internasional itu yang pernah saya baca, jangan mau kita dikerjai Turnitin, sesekali kita perlu mengerjai Turnitin juga. Nah kayak gini hasilnya. Nah kan hampir sama ya, mungkin butuh penyesuaian saja. Nah, ini bisa. Jadi huruf penulis proposal ini diusahakan sama dengan jenis huruf di atasnya. Dibuat rata kiri kanan saja. Nah seperti itu. Ketika dicek Turnitin, hasil akhirnya adalah yang ini. Nah, ini contoh hasil akhir menggunakan JPG atau yang menggunakan print screen tadi. Nah teman-teman bisa melihat satu pun tidak ada yang terplagiasi. Nah, di dalam tabel ini ya. Artinya apa? Artinya apa? Teman-teman bisa menggunakan 3 cara ini. Coba gunakan cara pertama dulu. Kalau berhasil, mantap. Kalau tidak bisa, sedikit usaha gunakan cara ketiga. Kalau tetap tidak bisa atau tidak mampu untuk memparafrase, karena tidak semua orang punya kemampuan parafrase, teman-teman bisa melakukan print screen saja. Nah sebenarnya print screen ini saya kurang menyarankan karena tidak elegan untuk seorang akademisi. Tapi ya artikel internasional mengatakan ya sah-sah saja karena memang buktinya kita juga tidak memplagiasi, karena memang apalagi seperti tabel-tabel yang kuantitatif ya, misalnya UJT. Nah itu kan biasanya kata-kata penjelasannya hampir sama ya, kata-kata dalam tabelnya itu. Nah ini teman-teman bisa menggunakan print screen tadi. Nah itu bisa digunakan ketika mau masuk sidang gitu. Ketika mau masuk sidang silakan di print screen dulu, kemudian diberikan ke admin yang melakukan pengecekan plagiasi. Nah tetapi nanti ketika mau di print beneran atau mau disajikan ke Dewan Penguji, itu gunakanlah tabel yang aslinya. Artinya apa? Untuk agar teman-teman ini bisa lolos plagiasi saja, gunakan trik yang ketiga tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga yang bertanya tidak terlambat saya buatkan video. Barakallah, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.